Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom saudara, bagaimana kabar setiap saudara? Saya sangat percaya kasih setia Tuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sangat baik untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, mari biarlah kita terus mengucap syukur kalau kita masih bisa diberikan kesempatan dapat beribadah, memuji, menyembah, berdoa, dan merendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, saya juga terus berdoa untuk setiap saudara. Dalam masa-masa seperti saat ini, saya berdoa bahwa saudara akan sungguh-sungguh mengalami perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan lebih lagi dalam setiap hidup saudara. Nah saudaraku, memang tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sebentar lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Dalam masa-masa persiapan untuk memasuki tahun 2023, juga untuk menghadapi kondisi dunia ke depan dan dalam mempersiapkan pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Di tahun 2022 ini, sebenarnya Tuhan tuh menuntun dan memerintahkan setiap kita agar kita, gerejanya, memiliki paradigma yang baru, yaitu memiliki hati dan pikiran Kristus. Nah, kalau kita memiliki hati dan pikiran Kristus, saya sangat percaya saudara saya juga akan pasti memiliki beban yang sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Tuhan itu ada di jiwa-jiwa. Kalau kita memiliki hati dan pikiran Kristus, pasti beban yang sama kita miliki. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Nah, yang harus kita mengerti, dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan dalam menyelesaikan amanat agung, ini bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, tetapi ini merupakan tugas atau tugas utama bagi setiap orang percaya. Jadi penyelesaian amanat agung, tugas saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, kalau kita ketahui saat ini, kaki dian perkenan Tuhan itu ada atas Indonesia. Indonesia itu dipercaya untuk menjadi penggerak dalam kegerakan terakhir dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kalau mata Tuhan sedang tertuju atas Indonesia, seharusnya kita sebagai gereja Tuhan yang ditetapkan, ditanam di Indonesia, saudara saya gereja Tuhan harus sungguh-sungguh meresponi dan sungguh-sungguh bisa menangkap isi hati Tuhan. Selama, saudaraku, perkenanan Tuhan ada atas Indonesia, gereja Tuhan itu harusnya lebih lagi unity dan berdoa agar pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir, Pentakosta ketiga dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar itu terjadi on time atas Indonesia. Untuk itu, dalam mempersiapkan lawatan Tuhan, beberapa tahun terakhir ini perwakilan dari Badan Gereja Dunia yang mewakili bangsa-bangsa itu mereka berkumpul. Kemudian setelah itu mereka mulai membicarakan hal ini. Kemudian ada suatu kesepakatan, yaitu mereka katakan begini, yuk fokus kepada tahun 2033. Fokus kepada tahun 2033. Nah saudaraku, tahun 2033 ini menjadi prioritas utama gereja Tuhan. Di tahun 2033, pada waktu itu, setiap orang itu diberikan kesempatan atau mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil. Dan di tahun 2033, setiap orang juga itu bisa mendapat kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang otentik. Untuk itu saudaraku, saya berdoa dan mengajak setiap saudara, biarlah setiap orang percaya, saudara saya, sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Dan kita bersama-sama mempersiapkan terjadinya rencana kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yang mau katakan amin? Mari saudaraku, sekarang kita perhatikan pesan Tuhan yang mengingatkan kembali apa penugasan yang harus kita lakukan dalam masa-masa persiapan ini. Nah, ada seorang hamba Tuhan bernama Yana Gonzales. Waktu
bulan Mei, tanggal 15, tahun 2022, beliau datang di Senen City. Kemudian ketika beliau ada di sana, Tuhan mulai berbicara melalui hambanya ini. Dan Tuhan katakan begini, "Aku," kata Tuhan, "memiliki perintah baru untukmu. Doa-doa dari dalam rumah ini harus dinyatakan dalam identitas tingkat keintiman seperti mempelai pria dan mempelai wanita," kata Tuhan. Doa-doa dari dalam rumah ini harus benar-benar efektif bagi penuaian akhir zaman. Kemudian katakan, wadah ini, artinya gereja Tuhan secara umum juga, diberi tugas dan kuasa untuk membuka kembali semua sumur-sumur kebangunan rohani di banyak tempat. Seperti kolam Bethesda, tanda-tanda heran dan ajaib itu akan terjadi dan dicurahkan dengan kuat dan dahsyat di tempat ini. Dikatakan, Tuhan katakan akan terjadi banyak malam kemuliaan Tuhan. Tanda-tanda ajaib itu akan terjadi dengan cara yang baru. Karena gelombang kemuliaan Tuhan. Ada gelombang kemuliaan Tuhan. Ada pengurapan. Ada baptisan kemuliaan Tuhan yang akan turun dan terjadi di tempat ini. Dan dikatakan, doa-doa, perhatikan, doa-doa yang terus dinaikkan, ini merupakan kunci untuk mengalahkan kekuatan kegelapan. Ada seorang hamba Tuhan yang lainnya, bernama Tim Sitz. Beliau mendapatkan gini, pesan Tuhan. Dikatakan, sekarang itu dimulai terjadinya penyatuan antara kerajaan sorga dan bumi di level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyatuan antara sorga dan bumi ini akan mempercepat terjadinya era baru Pentakosta, yaitu era baru dari pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Ini Pentakosta ketiga, saudaraku. Dan dikatakan, otoritas dan kuasa kerajaan Allah itu akan terjadi di bumi seperti belum pernah dilihat sebelumnya. Tempat-tempat, kota-kota, bangsa-bangsa yang telah menyiapkan diri akan dipenuhi hadirat kemuliaan Allah. Dan dikatakan, gereja Tuhan yang berjalan dan berada di jalur ini, mereka akan mengalami gelombang mujizat yang terjadi dengan tiba-tiba. Dan dikatakan, kekuatan kegelapan itu akan dikacaukan. Malaikat Tuhan yang kuat itu akan dilepaskan ke bumi untuk membantu gereja Tuhan yang, perhatikan kembali, terus membangun altar dengan lebih banyak doa dan iman yang dinaikkan dengan sikap menghormati dan menghargai Tuhan. Nah, mereka-mereka inilah yang akan mengalami terobosan demi terobosan dan kemenangan yang besar. Untuk itu, saudaraku, dalam masa menantikan janji Tuhan dan mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, saat-saat ini kita juga disuruh oleh Tuhan, sama seperti ketika Tuhan menyuruh para muridnya pada waktu itu. Ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan berpesan pada para muridnya, tinggal di Yerusalem, terus berkumpul berdoa, bangun altar Tuhan dengan sikap menghormati dan menghargai Tuhan, sampai janji Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan. Sama seperti kita saat ini, saudaraku. Dalam masa-masa kita menantikan janji Tuhan, Tuhan menyuruh kita apa? Stay. Stay untuk apa? Bukan cuma diam aja di setiap kota, setiap tempat. Tapi setiap orang, setiap gereja, terus berdoa. Di dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, terus berdoa dengan sikap menghormati dan menghargai Tuhan. Sampai janji Tuhan, Roh Kudus yang terbesar, pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir, itu dicurahkan dan terjadi on time atas Indonesia. Saudaraku, dalam menjalani sikap hidup menghormati dan menghargai Tuhan, ada beberapa tuntutan yang harus saudara dan saya lakukan dalam membangun altar Tuhan. Dalam masa-masa persiapan ini tuntutan yang harus kita lakukan untuk membangun altar Tuhan. Yaitu yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan itu merupakan salah satu kewajiban dan ciri dari murid Kristus. Kalau saudara katakan begini, saya murid Kristus, saya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kewajiban kita atau ciri dari murid Kristus yaitu apa? Kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, jika kita perhatikan, ketika gereja Tuhan itu sungguh-sungguh melakukan kewajiban mereka, hidup takut akan Tuhan dengan tulus, saudaraku,
engkau nggak usah khawatir. Alkitab, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab juga mengatakan, mereka-mereka ini akan mengalami seluruh berkat kepenuhan janji Allah yang melimpah selama di muka bumi. Dan selain itu, mereka juga pasti masuk surga. Mazmur 25, ayat 12-14 firman Tuhan katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di Keluaran 20 ayat 6, firman Tuhan juga mengatakan, tetapi aku, kata Tuhan, menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudaraku, kalau saudara menghadapi kondisi masa dunia seperti saat ini, dalam mempersiapkan juga pencurahan kudus penuh jiwa-jiwa yang terbesar, saudara perhatikan, bagi orang-orang yang bergaul karib, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, perhatikan, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada setiap saudara saya. Tuhan juga akan memberikan apa? Kebahagiaan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah ketika di muka bumi. Dan apa? Dikatakan, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Artinya apa? Setiap langkah hidupmu, Tuhan akan pimpin. Tuhan akan sertai. Mungkin kau dalam kondisi bingung apapun juga, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, tuntutan yang berikutnya yang harus kita lakukan dalam membangun altar Tuhan, yaitu melatih diri untuk beribadah. Nah, untuk terus hidup takut akan Tuhan, dan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus, suka tidak suka, mau tidak mau, saudara saya harus melatih diri kita untuk beribadah. Jadi ibadah itu juga harus dilatih, saudaraku. Karena apa? Sepanjang hidup di muka bumi, selain kita melatih tubuh jiwa, kita juga harus melatih otot manusia roh kita. Agar apa? Semakin hari, semakin berkembang dan kuat dengan Tuhan. Sama juga, saudaraku, dengan tubuh kita. Untuk manusia badani saja, seseorang itu bisa rela berkorban, meskipun sakit, mereka terus melatih dengan berolahraga setiap hari, atau minimal 3 kali seminggu. Untuk apa? Supaya otot-ototnya kuat dan sehat. Nah, kalau orang bisa berkorban rela sampai sakit, merasa sakit, no pain, no gain. Nah, apalagi manusia roh kita, saudaraku. Kita harus lebih lagi latih untuk apa? Untuk beribadah. Agar apa? Manusia roh kita semakin hari semakin kuat. Otot-otot rohani kita semakin hari semakin kuat. Nah, alasan, di sini ada alasan kenapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Ibrani 12 ayat 28 firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Seperti arti ibadah sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, saudaraku, dari ayat di atas, jadi karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan dengan cuma-cuma, perhatikan, saudara terima Yesus dengan iman. Tuhan memberikan keselamatan, kasih karunia keselamatan pada saudara
dengan cuma-cuma. Nah, sebagai respon kita dalam mengerjakan keselamatan kita, sudah seharusnya kita melakukan ibadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Nah, hal ini saudaraku, itu harus terus dibangun dan tidak dapat hanya dilakukan sesekali atau jika mood kita sedang baik atau enak saja. Tapi, ini merupakan suatu tindakan perbuatan, ketaatan, dan pengabdian yang harus terus-menerus kita latih dan kita lakukan sepanjang hidup di muka bumi. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi nggak otomatis, nggak instantly, saudara. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan? Kita berjerih payah dan berjuang. Karena apa? Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, tuntutan yang harus kita lakukan dalam membangun altar Tuhan, selain hidup takut akan Tuhan, melatih diri untuk beribadah, yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah, menjadi serupa dengan Yesus, ini merupakan tuntutan dan target utama hidup dari seseorang atau setiap orang percaya dalam mengikuti Yesus. Dan hal ini tidak boleh atau tidak pernah boleh dilupakan. Nah, saudaraku, menjadi serupa dengan Yesus itu suatu tuntutan yang saudara saya harus lakukan sepanjang hidup ini. Ini goal hidup kita. Kebanyakan manusia, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka cuma katakan gini, kamu dari kecil harus sekolah yang pandai, masuk ke sekolah yang hebat, supaya apa? Kamu dapat pekerjaan yang luar biasa, dan kamu kan pasti mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kadang orang men-set goal hidupnya, itu untuk hal-hal yang duniawi saja. Kadang orang set goalnya apa? Menanamkan kepada anaknya, pokoknya kamu harus sukses di muka bumi, pokoknya kamu harus seperti ini di muka bumi, seperti itu di muka bumi. Lupa bahwa kita diciptakan itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Dia. Lupa bahwa target utama atau tuntutan hidup yang paling utama, prioritas utama, setiap kita, apalagi orang percaya, itu harus menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau kita katakan, Tuhan, aku mengerti Tuhan. Aku mengerti Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Target utamaku apa? Prioritas hidupku apa? Kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, apapun yang kau lakukan di muka bumi ini, setiap langkah apapun yang kau ambil, engkau pasti akan apa? Mengacu kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, orang tersebut atau ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Roma 8 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku, kita dipanggil, kita dipilih sejak semula, sejak dalam kandungan, kita dipanggil untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia, dengan Yesus. Nah, kalau kita, saudaraku, melakukan hal ini, di ayat sebelumnya, janji Tuhan tuh luar biasa loh. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang terpanggil,
dipilih, ditentukan, kemudian mereka meresponi setiap hari untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Di ayat ke-28, janji Tuhan katakan apa? Bagi orang seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dengan atau sesuai dengan rencana Allah. Nah, perhatikan janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita meresponi, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, kita melatih diri kita untuk beribadah, semakin hari semakin serupa dengan gambar Yesus, saudara akan mengalami kepenuhan janji Allah. Tuhan akan menuntun hidupmu dan segala sesuatu. Tuhan akan sertai engkau dan segala sesuatu akan menjadi kebaikan untuk setiap saudara saya. Jadi artinya, saudaraku, untuk mengalami kepenuhan janji Tuhan, firman Tuhan sangat jelas. Ini hanya bisa terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memelihara hidupnya takut akan Tuhan sepanjang hidup di muka bumi ini. Kalau saudara melakukan hal ini, pegang janji Tuhan. Nggak usah khawatir tahun 2023. Nggak usah khawatir akan masa depanmu. Masa depanmu aman dalam tangan Tuhan. Masa depanmu sangat indah dalam tangan Tuhan. Yang penting apa? Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Waktu kita melakukan bagian kita, sungguh-sungguh memelihara hidup kita untuk terus hidup takut akan Tuhan. Melatih diri kita untuk beribadah lebih lagi, mencari wajahnya, haus dan lapar akan Dia. Dan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya katakan, jangan khawatir tahun 2023. Karena apa? Tahun 2023 justru Tuhan akan melakukan banyak mujizat yang tidak masuk akal. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Roma 12, 11-12. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Yang percaya katakan amin. Terus pegang janji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.